Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G7 bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak dan ancaman serangan cyber berbasis kecerdasan buatan. Adapun negara G7 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. Selain itu, Uni Eropa juga berpartisipasi dalam setiap pertemuan G7 sebagai anggota tidak terhitung. Menteri Keuangan negara G7 berkumpul di Paris, Prancis untuk meredam ketegangan ekonomi global. Pertemuan 2 hari ini juga memperkuat koordinasi pasokan mineral kritis di tengah meningkatnya friksi perdagangan dunia. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G7 bertemu di Paris untuk membahas lonjakan harga minyak dan ancaman serangan cyber berbasis kecerdasan buatan. Adapun negara G7 terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada. Selain itu, Uni Eropa juga berpartisipasi dalam setiap pertemuan G7 sebagai anggota tidak terhitung. Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure mengungkapkan dalam pertemuan tingkat tinggi, pihaknya juga membahas friksi perdagangan global dan menekankan urgensi investasi serta diversifikasi pasokan mineral kritis di tengah dinamika persaingan ekonomi. To make sure that together we can find a roadmap. And hopefully this is going to happen between now and Evian. We're not there yet, but we had great productive conversation on this. On the raw material and critical mineral acts, the way I would describe the Lego we're trying to build is threefold. One, the International Energy Agency was created in the 70s, faced with, at that time, a big oil shock that made us realize that we didn't have the tools to follow the market, to understand where inventories were, to understand where vulnerabilities were. So we want to be able, together, as a G7, to follow that market. Seperti diketahui, gangguan pelayaran di Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran telah mengerek harga minyak mentah, mengganggu rantai pasok global. Kekhawatiran juga meningkat terhadap model AI terbaru milik Anthropic, Claude Mythos. Para ahli memperingatkan model tersebut memiliki kemampuan tinggi dalam menemukan celah sistem dan berpotensi dimanfaatkan dalam serangan terhadap lembaga keuangan maupun organisasi lainnya. Bagi sumber ada Exchange. Pemerintah melalui Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan hingga Menteri Investasi Roshan Roslani memanggil puluhan pengusaha China. Langkah ini untuk menyelesaikan masalah yang dikeluhkan pengusaha China yang berinvestasi di tanah air. Usai menggelar rapat dengan puluhan pengusaha China yang tergabung dalam Kadin China yang berinvestasi di tanah air, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan pihaknya membahas sejumlah masalah yang dihadapi perusahaan China yang menjalankan sejumlah proyek investasi khususnya di sektor pertambangan. Pertemuan ini disebutkan guna mencari jalan keluar agar para investor tetap untung sekaligus negara juga meraih pendapatan. Terlebih, hal ini dilakukan sebagai pertemuan rutin yang biasa dijalankan. Menteri Investasi dan Pak Purbaya Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan. Jadi tadi itu sekitar hampir 30 perusahaan lah yang kita ngobrol. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan rapat koordinasi ini juga menyusul sejumlah perusahaan China yang mengirimkan surat ke pemerintah Indonesia melalui Kamar Dagang Industri China terkait permasalahan hambatan investasi. Ini kan dengan pengusaha Cina barusan ya nangkap masalah-masalah mereka hadapi dan keluhan-keluhan mereka dan ya udah kita dengerin dan kita kalau kita bisa pecahkan kita bisa pecahkan. Apa ini? Ada banyak kadinnya Cina sini yang bikin surat ke presiden ya. Tentu saja pertemuan khusus ini diharapkan memberikan solusi yang tepat untuk kemudahan investasi di dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, penguatan hilirisasi sektor mineral menjadi pilar utama dalam membangun ketahanan ekonomi nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian menilai hilirisasi bukan hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Langkah tersebut secara nyata menghadirkan dampak positif bagi perekonomian nasional sekaligus penyerapan tenaga kerja. Untuk itu Ramson meminta pemerintah untuk memaksimalkan upaya dan mempercepat hilirisasi sektor mineral. Sebenarnya sangat banyak efektivitas dari proses hilirisasi yang itu terus ditingkatkan jika memungkinkan sampai ke industrialisasi menghasilkan barang yang bisa langsung digunakan. Jadi misalnya jadi baterai listrik itu nanti dengan pengembangan electric vehicle, kendaraan bermotor listrik itu akan naik nilainya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau kita mengharapkan nanti bukan hanya di tingkat diolah di smelter, tetapi diolah sampai ke tingkat industrialisasi. Memang itu arah dari pembangunan ekonominya Bapak Presiden Prabowo Subianto, meningkatkan hilirisasi sampai ke industrialisasi, sehingga added value-nya. Sementara itu pemirsa, lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 ini memicu kepadatan di sejumlah titik transportasi di Mekah, Arab Saudi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah potensi kepadatan dan risiko keselamatan di Terminal Al-Hidayah dan Terminal Ship Amir yang digunakan untuk mobilitas jemaah antar lokasi ibadah. Anggota Komisi 8 sekaligus anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Seli Andriani Gantina berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh melakukan optimalisasi manajemen akomodasi, transportasi serta fasilitas di terminal jemaah. Terlebih lagi pengawasan ketat untuk fase puncak haji atau Armusna harus benar-benar dioptimalkan, mengingat cuaca ekstrim di Tanah Suci bisa membuat risiko kelelahan jemaah, terutama bagi jemaah kelompok lanjut usia. Karena terminal Jabal Ka'bah itu adalah terminal bayangan. 2 hari kemarin itu posisinya sudah ditutup. Sementara Kementerian Haji setiap kali ingin mengaktifkan terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Saudi, dan jamaah itu sudah menumpuk di terminal Al-Hidayah, baru siang harinya terminal itu operasional. Yang mengakibatkan banyak sekali jamaah yang mereka tertunda-tunda, terlunta-lunta, dan ada 21.000 jamaah yang harus menggunakan terminal tersebut. Nah, menurut saya ini sudah tidak bisa ditolerir. Nah, di luar itu yang selalu diinformasikan melalui media massa yaitu terminal Ship Amir kan. Dan itu juga penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang. Pemirsa, langkah global sumut bantu warga Palestina di Gaza kembali gagal. Angkatan Laut Israel mencegat semua kapal dalam konvoi gerakan global ini dan menahan setidaknya 430 aktivis. Komunitas internasional mendesak pembebasan segera para aktivis serta menyerukan peninjauan atas penggunaan kekuatan oleh Israel dalam pencegatan kapal-kapal global sumut. Upaya global sumut bantu warga Palestina di Gaza kembali gagal. Angkatan Laut Israel mencegat semua kapal dalam konvoi gerakan global ini dan menahan para aktivis. Angkatan Laut Israel mulai menghentikan armada global sumut di sekitar 250 mil laut atau 463 km dari garis pantai Gaza. Kapal-kapal itu berangkat dari Turki pekan lalu. Margaret Connolly yang merupakan adik Presiden Irlandia Catherine Connolly merupakan satu dari 6 warga negara Irlandia yang ditahan Israel saat ikut konvoi kapal global sumut flotilla. If you are watching this video, it means I have been kidnapped from my boat in the flotilla by the Israeli occupying forces and am now being held illegally in an Israeli prison. Presiden Irlandia Catherine Connolly mengaku sangat bangga saat adiknya Margaret Connolly ditangkap pasukan Israel saat bergabung dalam misi kemanusiaan untuk jalur Gaza. I'm very worried about her, and I'm also very concerned about her colleagues on board. I've been very busy today.
I've been in the Irish Community Centre in Hammersmith, which was wonderful, a magnificent display, and then I met with King Charles. I haven't really had a chance to get details in relation to my sister, and indeed, equally importantly, her colleagues on the boat. Seperti diketahui, Global Sumut Flotilla merupakan inisiatif kemanusiaan sipil damai yang bertujuan menembus blokade Israel terhadap jalur Gaza, Palestina untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Misi ini diikuti 426 peserta, diantaranya dari negara Turki, Jerman, Amerika Serikat, Australia, Prancis, dan juga Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel.